Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi, untuk pembahasan akuntansi pajak atas investasi ini, di sini pokok pembahasan itu ada dua. Yang pertama yaitu investasi saham, yang kedua akuntansi pajak atas investasi saham. Nah, yang pertama, pengertian investasi saham. Investasi saham adalah pemilihan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar saham modal yang diperbandingkan di bursa efek. Ada beberapa keuntungan menurut Bulletins atau BIS pada tahun 1990 yang diperoleh seorang investor dengan memiliki saham perusahaan lain, di mana kemungkinan memperoleh dividen yaitu sebagai keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Istilah dalam perhitungan pembagian dividen ini ialah dividend yield, rasio dari dividen yang diberikan oleh pemegang saham dan harga saham. Dividend payout ratio, perbandingan dari dividen yang diberikan ke pemegang saham dan laba bersih per saham. Kemungkinan memperoleh capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari hasil jual beli saham berupa selisih nilai jual yang lebih tinggi dari nilai beli. Memiliki hak prioritas untuk membeli bukti right yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemungkinan memperoleh hak atas saham bonus. Waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat investor menjual kembali saham tersebut di bursa efek. Memiliki hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan adanya manfaat non-finansial yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suatu suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis saham. Jenis saham terbagi atas 3 yaitu yang pertama berdasarkan hak tagih atau klaim, yang kedua berdasarkan cara peralihannya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan kinerja perdagangan. Yang pertama yaitu pembagian jenis saham berdasarkan hak tagih atau klaim. Ini terbagi atas 2 yaitu saham biasa dan saham preferen, di mana saham biasa adalah jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba atau rugi yang diperoleh perusahaan atau emiten. Sedangkan saham preferen adalah jenis saham yang mendapat bagian hasil tetap dan mendapat prioritas utama dari hasil penjualan aset kalau perusahaan bangkrut. Nah, saham preferen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu saham preferen kumulatif, non-kumulatif, dan saham preferen berpartisipasi. Selanjutnya yaitu pembagian jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Nah, jenis saham ini terbagi atas saham atas unjuk dan saham atas nama, di mana saham atas unjuk adalah saham yang nama pemiliknya tidak dituliskan supaya gampang dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Sedangkan saham atas nama yaitu jenis saham yang nama pemiliknya tertulis secara jelas dan peralihannya harus lewat prosedur tertentu. Nah, selanjutnya itu jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan, terbagi atas 5. Yang pertama yaitu blue chip stock. Saham blue chip stock ini jenis saham biasa dengan kapitalisasi pasar lebih besar dari 10 triliun. Yang kedua yaitu income stock. Income stock adalah jenis saham dengan pembayaran dividen lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen yang dibayarkan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu growth stock. Growth stock adalah jenis saham dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dalam lingkup sektor atau industri yang sama atau sejenis. Yang keempat yaitu speculative stock. Speculative stock adalah jenis saham yang mana perusahaan meraih penghasilan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, tetapi berpeluang memperoleh lebih tinggi di masa yang akan mendatang, walaupun itu tidak pasti. Nah, yang terakhir yaitu counter cyclical stock. Nah, di mana jenis saham ini tidak terlalu terdampak keadaan ekonomi makro ataupun bisnis secara umum. Adapun beberapa tujuan dari penilaian saham yang dilakukan oleh investor, yaitu yang pertama, penilaian saham dilakukan untuk menentukan
apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan untuk rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, berguna untuk mencari harga wajar suatu saham. Yang keempat, digunakan untuk membedakan nilai saham menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai atau melihat kinerja suatu perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi pajak atas investasi. Menurut PSAK 13 tahun 1994 tentang akuntansi untuk investasi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. Yang kedua, dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila dibutuhkan dana untuk kegiatan umum perusahaan. Yang ketiga yaitu tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Syarat-syarat tentang investasi jangka panjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, cara klasifikasi menurut PSAK 13 tersebut juga dapat diberlakukan untuk kepentingan perpajakan. Pengertian investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek bisa dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat bank, atau surat-surat berharga yaitu saham atau efek ekuitas, dan obligasi atau efek utang. Selanjutnya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan atau investasi dagang. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Pencatatan investasi jangka panjang dan pendek dalam saham. Yang pertama ada metode biaya atau cost method. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen, dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Metode biaya atau cost method yaitu metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi dicatat pada harga perolehannya atau harga pokoknya, tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dari investasi ini dan diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. Yang kedua ada metode ekuitas atau method equity atau equity method, adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya. Kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Dalam metode bagian kekayaan laba atau rugi yang dihasilkan atau diderita oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan atau pengurangan terhadap saldo akun investasi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang akun ini. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk akuntansi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Pada dasarnya, ada 2 keuntungan yang diperoleh pemodal dengan memiliki saham. Yang pertama, ada dividen. Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen stok, yang artinya setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga sejumlah saham yang dimiliki investor bertambah dengan adanya pembagian dividen stok tersebut. Yang kedua ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Investasi saham dalam bentuk akuntansi komersial. Pencatatan investasi jangka pendek didasarkan pada nilai perolehannya, yaitu harga pembelian ditambah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian. Sebagai contoh, perusahaan membeli obligasi PR Arjuna seharga 200 juta rupiah dengan tingkat bunga 20% per tahun. Jasa perantara sebesar 2 juta rupiah. Besarnya nilai investasi jangka pendek dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominasi obligasi sebesar 200 juta rupiah, lalu jasa perantara sebesar 2 juta rupiah. Jadi nilai investasi jangka pendeknya adalah 202 juta rupiah. 202 juta rupiah tadi didapatkan melalui penjumlahan nilai nominasi obligasi dan juga jasa perantara. Saham-saham yang dibeli bersifat investasi sementara dapat dikategorikan menjadi saham biasa atau common stock atau saham preferen atau preference stock. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari 2012 dibeli 1000 lembar saham preferen 20% dari PT Bina dengan nominal Rp10.000 per lembar, kurs 110. Provisi dan materai dibayar Rp20.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun. Pada tanggal 10 Maret 2012, karena membutuhkan uang, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan kurs 112 dan biaya penjualan Rp20.000. Selanjutnya, perhitungan harga perolehan saham. Harga kurs 110 itu merupakan kurs saat saham dibeli, lalu dibagi 100, lalu dikali dengan 1000 lembar saham preferen dibeli, lalu dikali dengan Rp10.000 yang merupakan nominalnya. Jadi hasilnya sama dengan 11 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat provisi dan materai sebesar Rp20.000. Jadi harga perolehan merupakan penjumlahan dari harga kurs yang tadi sudah kita cari, yang hasilnya tadi 11 juta rupiah, lalu ditambah dengan provisi dan materai yaitu Rp20.000. Jadi hasilnya sama dengan 11 juta Rp20.000. Selanjutnya, besarnya dividen per 31 Desember 2012 itu dapat dicari dengan mengalihkan 20% yang merupakan persenan lembar saham preferen dibeli, lalu dikali dengan 10 juta rupiah yang didapatkan dari lembar saham preferen yang dibeli, yaitu 1000 dikali dengan nominalnya yaitu Rp10.000. Jadi besarnya dividen per 31 Desember 2012 adalah 20% dikali 10 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan penjualan saham. Harga kurs saham 112 itu merupakan kurs saat saham dijual kembali seperti yang diketahui dalam soal, dibagi 100 dikali dengan 10 juta rupiah yang didapatkan dari perkalian antara 1000 lembar saham preferen dibeli dikali dengan nominalnya yaitu Rp10.000. Jadi hasilnya sama dengan 10 juta rupiah. Jadi harga kurs saham 112 bagi 100 dikali 10 juta rupiah hasilnya sama dengan 11.200.000 rupiah. Selanjutnya terdapat biaya penjualan yaitu Rp20.000. Jadi untuk mencari harga penjualan itu merupakan pengurangan dari harga kurs saham yang tadi sudah kita dapatkan, yang hasilnya tadi itu Rp11.200.000 dikurangi biaya penjualan yaitu Rp20.000. Jadi harga penjualan hasilnya sama dengan Rp11.180.000. Selanjutnya ada laba atau rugi penjualan.
Laba atau rugi penjualan ini didapatkan dari pengurangan harga penjualan yaitu 11.180.000 dengan harga perolehan yaitu 11.020.000. Jadi, laba atau rugi penjualan hasilnya sama dengan Rp160.000. Adapun ayat jurnal yang disusun, yang pertama itu untuk pembelian saham preferen, yaitu saham preferen PT Bina didebit sebesar 11.020.000 dan kas dikredit sebesar 11.020.000. Kemudian yang kedua untuk penerimaan dividen saham preferen, yaitu kas didebit sebesar 2 juta dan penghasilan dividen dikredit sebesar 2 juta. Dan yang ketiga untuk penjualan saham preferen, yaitu kas didebit sebesar 11.180.000 dan saham preferen PT Bina dikredit sebesar 11.020.000 dan keuntungan penjualan saham itu dikredit sebesar 160.000. Selanjutnya ada investasi bentuk obligasi. Obligasi ini juga termasuk dalam surat-surat berharga. Perusahaan dimungkinkan menginvestasikan dananya ke dalam surat berharga berbentuk obligasi. Keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini berupa bunga yang diterima 2 kali setahun setiap 6 bulan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2016 membeli 100 lembar obligasi PT Anda dengan nominal Rp100.000 per lembar dengan kurs 101. Bunga obligasi 20% setahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Provisi dan materai yang diperhitungkan Rp20.000. Selanjutnya, obligasi dijual dengan kurs 105 dan biaya penjualan Rp2.000 per tanggal 1 Desember 2016. Adapun ayat jurnal yang disusun, yang pertama ketika pembelian obligasi per 1 Agustus 2012, yaitu obligasi PT Anda didebit sebesar 10.120.000, penghasilan bunga didebit sebesar 500.000, dan kas dikredit sebesar 10.620.000. Dan yang kedua ada kas didebit sebesar 1 juta dan penghasilan bunga dikredit sebesar 1 juta. Kemudian yang ketiga, pada saat penjualan obligasi per 1 Desember 2012, kas didebit sebesar 10.146.666, rugi penjualan obligasi didebit sebesar 140.000, obligasi PT Anda dikredit sebesar 10.120.000 dan penghasilan bunga dikredit sebesar 166.666. Adapun perhitungan harga perolehan obligasi yaitu dari harga kurs 101 per 100 dikali 100.000 dengan hasil 10.100.000. Kemudian biaya provisi dan materai Rp20.000, harga perolehan Rp10.120.000, bunga berjalan dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus yaitu 3/12 dikali 20% dikali 10 juta dengan hasil 500.000. Bunga yang diperoleh sejak 1 Mei sampai dengan 1 November yaitu 6/12 dikali 20% dikali 10 juta dengan hasil 1 juta. Adapun perhitungan hasil penjualannya, harga kurs 105 per 100 dikali 10 juta dengan hasil 10.500.000 dan biaya penjualan sebesar Rp20.000 dan hasil penjualan yaitu Rp10.480.000. Untuk rugi penjualan itu Rp10.620.000 dikurang Rp10.480.000 dengan hasil Rp140.000. Adapun bunga berjalan 1 November sampai dengan 31 Desember itu 1/6 dikali 1 juta dengan hasil Rp166.666. Selanjutnya, investasi jangka pendek dan panjang berdasarkan akuntansi pajak. Memang Undang-Undang Pajak tidak mengatur tersendiri secara terperinci yang berkaitan dengan investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek dapat berbentuk surat berharga atau disebutnya sekuritas. Sekuritas ini mudah untuk diperjualbelikan. Perusahaan umumnya membeli sekuritas ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga, tetapi lebih pada tujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak digunakan. Untuk sekuritas saham seperti telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi komersial mempunyai alternatif dalam penilaian sekuritas, yaitu yang pertama harga perolehan atau chaos method, dan yang kedua harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Terkait dengan sekuritas saham ini, dari sisi capital gain perlu dipahami pasal-pasal yang mengatur seperti halnya pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan
yang menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat yang pertama dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, materi selanjutnya yaitu investasi dalam saham, yang dimana pajak penghasilan atas keuntungan transaksi saham capital gain adalah keuntungan transaksi saham yang dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun itu. Nah, dalam hal ini juga mencakup penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham. Nah, besarnya PPh yang dipungut dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek ini ditentukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut biaya PPh yang bersifat final sebesar 0,1% atau 1/1000. Nah, dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan untuk saham pendiri pemilik, saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% atau 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Nah, dalam hal saham perusahaan di perdagangan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Nah, selanjutnya yaitu jurnal akuntansi perpajakan untuk penjualan bukan saham pendiri atau penjualan saham pendiri adalah jurnal penjualan bukan saham pendiri, akun kasnya berada di debit, PPh pasal 4 ayat 2-nya ada di debit, dan yang dikredit adalah investasi dalam saham PT. Kemudian, bagian jurnal penjualan saham pendiri, kasnya berada di debit, PPh pasal 4 ayat 2-nya berada di debit, dan saham biasanya berada di posisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Misalnya PT Buana pada tanggal 1 Maret 2007 menjual saham PT Marx yang dibelinya sebesar 1 juta dengan 1.100.000 dan biaya penjualan atau jasa pialang dan sebagainya sebesar 20.000. Keuntungan PT Buana dari penjualan saham tersebut adalah sebesar 80.000. Namun, untuk tujuan perpajakan jumlahnya yaitu 1.100 atau 0,1% dikali 1.100.000. Dengan demikian juga bila sebaliknya terjadi kerugian, misalnya saham dijual dengan harga sebesar 950.000, jasa pialangnya sebesar 10.000 oleh administrasi pajak, kerugian tersebut dikesampingkan dan perusahaan tetap harus membayar PPh sebesar Rp950 atau 0,1% dikali 950.000 tanpa mempertimbangkan adanya fakta kerugian. Hal ini semata-mata karena alasan kesederhanaan administrasi pemajakan dan pemberian kepastian kepada pembayar pajak. Nah, selanjutnya mengenai investasi dalam bentuk obligasi. Obligasi ini merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya, obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Dalam penjelasan pasal 4 Ayat 1 bagian G Undang-Undang PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai penghasilan. Perlakuan akuntansi pajak atas sekuritas obligasi hampir sama dengan saham. Jika dalam pembelian obligasi termasuk dalam unsur bunga berjalan, bunga tersebut harus diperhitungkan sebagai penghasilan. PPh yang dipungut atas bunga obligasi yang tidak dijual di Bursa Efek tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka atau PPh 23 dengan tarif 15% dikali penghasilan bruto. Sedangkan bunga obligasi di Bursa Efek dikenakan PPh final atau PPh 4 ayat 2 sebesar 20% dari penghasilan bruto.
Selain bunga tetap, penghasilan obligasi berupa bunga capital gain dan realisasi diskonso atau selisih antara bunga nominal dengan nilai perolehan pada saat pelunasan obligasi. Hanya bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek yang diterima wajib pajak perseorangan yang tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak setahun dibebaskan dari pajak. Prinsip penilaian sekuritas saham berlaku juga atas obligasi. Demikian juga dengan pencatatan pelaporan obligasi melalui bursa efek yang diperlakukan sama dengan saham. Adapun contoh soalnya di sini yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2011 PT Budi membeli 10 lembar obligasi PT Noni dengan harga nominal sebesar 10.000 dan kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% per tahun dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Komisi pialang sebesar 8.000, obligasi akan dilunasi pada tanggal 31 Desember tahun 2015 dengan kata lain 4,5 tahun lagi. Adapun pencatatan investasi obligasi oleh PT Budi pada tahun 2011 yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2011 investasi pada efek tertentu di sebelah debit sebesar 110.000. Ini diambil dari 10 lembar obligasi dikali harga nominal 10.000 dikali 110%, maka hasilnya 110.000. Pendapatan bunga di sebelah debit sebesar 3.000. Ini diambil dari bunga berjalan 3 bulan ini, yaitu dari April sampai Juli. Maka 3/12 dikali 12% dikali 100.000 hasilnya 3.000. Lalu utang PPh pasal 4 ayat 2 di sebelah kredit sebesar 1.500 dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 111.500. Sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, PT Budi berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi sebesar 15% dikali 10.000, maka hasilnya 1.500, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi PT Budi harus menyetor PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotongnya ke kas negara. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2011, utang PPh pasal 4 ayat 2 di sebelah debit sebesar 1.500 dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 1.500. Sesuai pasal 21 Undang-Undang PPh, PT Budi berkewajiban melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran komisi yang merupakan penghasilan bagi yang menerima sebesar 5% dikali 8.000, maka hasilnya Rp400. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2011 PT komisi di sebelah beban komisi di sebelah debit sebesar 8.000, utang PPh 21 di sebelah kredit sebesar Rp400 dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar 7.600. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, PT Budi harus menyetorkan PPh 21 yang telah dipotongnya ke kas negara. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2011, utang PPh 21 di sebelah debit sebesar Rp400 dan kas atau bank di sebelah kredit sebesar Rp400. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, pendapatan bunga yang diterima PT Budi berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT Noni sebagai pemberi penghasilan sebesar 15% dikali 6.000, maka hasilnya Rp900. PPh ini bersifat final sehingga tidak dapat diperhitungkan oleh PT Budi pada SPT tahun PT Budi. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2011, kas atau bank di sebelah debit sebesar 5.100, lalu PPh 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar Rp900 dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar Rp6.000. Adapun penyesuaian pada akhir tahun 2011 yaitu
Jurnalnya pada tanggal 31 Desember tahun 2011, piutang bunga di sebelah debit sebesar 3.000 dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 3.000. Lalu ada premi obligasi diamortisasi sebesar 1.111 untuk 6 bulan selama tahun 2011 yang dimasukkan dalam pos pengurangan penghasilan bunga. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2011, pendapatan bunga di sebelah debit sebesar Rp1.111 dan investasi pada efek tertentu sebesar Rp1.111. Adapun penutup yang dibuat pada akhir tahun 2011 yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2011, jurnalnya yaitu pendapatan bunga di sebelah debit sebesar Rp4.889 dan rugi laba di sebelah kredit sebesar Rp4.889. Ini diambil dari pendapatan bunga sebesar Rp6.000 dikurangi dari amortisasi sebesar Rp1.111. Adapun kesimpulan dari materi ini, di mana investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Investasi tercipta dari pendapatan yang ditabung atau dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar output dan meningkatkan pendapatan di kemudian hari. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil, yaitu daerah.